semuanya. Silakan duduk. Ini adalah ibadah yang ketiga ya, ibadah yang terakhir. Kita akan belajar dengan tema iman di dalam pergumulan. Bagaimana kita menyikapi setiap pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita buka di dalam Mazmur 6. Tadi ibadah kedua hanya 2 ayat ya. Ini ibadah terakhir. Ayat 1 sampai 11. Biar kenyang nanti waktu pulang. Kalau orang Jawa bilang sudah tanek gitu ya, sudah tidak lapar lagi. Oke, kita buka Mazmur 6. Judulnya apa saudara? Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8. Mazmur Daud ayat yang kedua. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Nah, ini adalah doa yang dinaikkan oleh Daud ketika Daud menghadapi pergumulan. Luar biasa ya saudara, biasanya kalau kita sedang dalam pergumulan, ketika kita berdoa, apa yang kita doakan? Semua sunyi senyap, berarti semua tidak punya pergumulan. Apakah kita selesaikan khotbahnya saat ini? Ya. Apa yang biasa kita doakan waktu kita dalam pergumulan? Tuhan tolong sembuhkan aku. Tuhan tolong perekonomianku, gitu kan? Tuhan tolong semuanya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita maunya Tuhan cepat selesaikan masalahku, begitu kan? Tapi lihat Daud ini berbeda saudara. Makanya Alkitab berkata Daud ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kita bisa lihat orang mengasihi Tuhan atau tidak. Kita mengasihi Tuhan atau tidak. Itu bisa dilihat dari doa kita. Ketika Daud dalam pergumulan yang dia katakan kepada Tuhan. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Nah, ini adalah contoh orang beriman yang datang kepada Tuhan, ya, bukan datang kepada yang lain. Hari ini kalau kita mengalami pergumulan, kita tidak langsung datang kepada Tuhan, kita masih datang kepada yang lain, entah itu kepada orang terdekat, kepada siapapun. Hari ini kita bertobat. Mari kita kembali kepada kebenaran firman. Ketika kita mengalami masalah, harus selalu datang pertama kepada Tuhan terlebih dahulu, ya. Dan kemudian ketika datang kepada Tuhan, stop mengasihi diri sendiri. Amin. Stop menyalahkan keadaan. Stop menyalahkan orang lain. Stop bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tetapi datanglah dengan sikap hati yang benar seperti yang dilakukan oleh Daud. Yaitu apa? Dia mengkoreksi dirinya sendiri. Kita orang percaya seringkali ketika kita berdoa bukan mengkoreksi diri kita sendiri tapi kita mengkoreksi Tuhan. Tuhan kenapa begini? Salah loh Tuhan. Kenapa begini? Kalau kita tanya kenapa begini berarti kita menyalahkan Tuhan. Biasanya seorang atasan kepada bawahan ketika bawahannya mengerjakan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan perintahnya dia mengatakan apa? Dia pasti bertanya kenapa kok seperti ini? Berarti salah. Benar? Nah. Itu pun ketika kita datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan kenapa kok seperti ini? Kita sedang mengkoreksi Tuhan. Seolah kita berkata, Tuhan salah loh Tuhan kayak gini. Gimana toh Tuhan? Nah itu yang sering kita lakukan. Tetapi Daud ini berbeda. Dia ada di dalam pergumulan. Di dalam pergumulan itu ada yang enak, nggak enak. Di dalam kelimpahan kita berkata, enak Bu kalau di dalam kelimpahan. Di zona nyaman, enak. Tapi di dalam pergumulan apakah enak? Enggak. Di dalam pergumulan itu penuh dengan kesesakan. Tetapi sekalipun dia penuh dengan kesesakan, Daud ini datang kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, jangan biarkan aku ini dalam amarah kepanasan-Mu. Artinya apa? Daud ini ngomong gini loh, Tuhan, aku nih dalam masalah ini, ada pergumulan ini. Apakah semua ini akibat dari dosaku? Lihat ya, orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak fokus kepada masalahnya selesai atau tidak. Tetapi dia berfokus apakah hidupnya itu menyenangkan hati Tuhan atau justru sebaliknya membuat Tuhan itu bersedih.
Nah, hari-hari ini mari kita koreksi diri kita. Kalau kita berdoa, lebih sering kita minta Tuhan tolong supaya mujizat, ataukah kita berdoa seperti Daud mengkoreksi diri kita dalam keseharian kita? Apakah kita datang kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, apa ya Tuhan yang masih salah dalam kehidupanku? Tuhan tolong benahi, aku mau hidup lebih baik lagi, aku mau hidup lebih benar lagi, aku mau hidup lebih menyenangkan Tuhan lagi, supaya kehidupanku semakin hari ini semakin berkenan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, yuk kita belajar. Iman dalam pergumulan itu bukan beda. Oh, kalau iman dalam pergumulan berarti iman harus mujizat. Kalau iman dalam mengikut Tuhan berarti hidup berkenan. Tidak begitu. Iman itu tidak dipilah-pilah. Iman itu adalah satu kesatuan. Menjadi orang percaya adalah engkau belajar untuk menghidupi kehidupan Kristus dan meneladani kehidupannya di muka bumi. Amin, saudara. Menjadi orang percaya, kita harus bertumbuh agar semakin hari kita punya karakter seperti Kristus, serupa dan segambar dengan Dia. Itu adalah orang beriman. Nah, ini yang Daud lakukan. Dia tidak pilah-pilah apapun yang terjadi. Mau keadaannya baik, mau keadaannya tidak baik. Imannya tidak berubah, tapi imannya tetap terus bertumbuh dari bawah ke atas. Yaitu dengan apa? Dia berkata, Tuhan, jangan sampai aku membuat engkau marah. Artinya bahwa Daud tidak fokus kepada kesenangan dirinya sendiri. Itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman fokusnya itu selalu kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan. Kalau tadi waktu doa, sebelum doa penutup, Bapak Gembala mengatakan apa? Ayo kita selalu memandang berfokus kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun berfokus kepada Tuhan. Nah, berfokus kepada Tuhan adalah seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika dia menghadapi masalah, fokusnya bukan kepada masalahnya cepat selesai. Fokusnya bukan kepada kenyamanan dirinya, tetapi fokusnya tetap kepada Tuhan. Yaitu apa? Kehidupannya berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai apa yang dia lakukan itu membuat Tuhan itu bersedih. Nah, sikap hati seperti Daud ini loh saudara, adalah iman yang benar di dalam pergumulan. Dan ketika Daud berdoa seperti itu memberikan kekuatan. Karena apa? Fokusnya, doanya itu hanya tertuju kepada Tuhan. Kalau kita berdoa hanya untuk minta masalah cepat selesai, berarti fokusnya itu hanya kepada masalahnya, bukan kepada Tuhannya. Dan masalah itu akan semakin melemahkan iman kita. Tetapi kalau kita berfokus memandang kepada Tuhan, disitulah doa akan memberikan kita semakin hari kita akan semakin kuat dan semakin kuat, saudara. Doa yang benar adalah doa yang berfokus kepada Tuhan. Disitulah saudara bisa mengalami doa itu memberikan kekuatan. Amin. Segala sesuatu ini berasal dari Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dikembalikan kepada Tuhan. Artinya segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, fokusnya itu haruslah Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Hari ini kita datang ibadah untuk apa? Jikalau engkau datang ibadah hanya supaya masalahmu selesai, berarti imanmu itu bukan iman yang benar. Berarti fokus hidupmu masih fokus kepada diri kita sendiri. Datang ibadah untuk apa? Datang ibadah untuk apa? Untuk engkau mengenal Tuhan lagi. Datang ibadah karena apa? Engkau punya perasaan rindu untuk merasakan hadirat Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman. Engkau punya kerinduan untuk memuji menyembah Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita beribadah, kita mendengar kebenaran firman, kita ini belajar. Yang salah itu kita tanggalkan, kita harus begini ya. Oh harus begitu ya. Nah seperti itu saudara. Supaya apa? Kehidupan kita semakin hari itu semakin menjadi orang benar. Jangan terbalik. Datang ke gereja hanya supaya masalah kita selesai. Berarti kita sedang menggunakan Tuhan untuk kepentingan kita. Dan itu bukan rasa hormat kepada Tuhan. Mari kita belajar seperti Daud. Punya iman yang benar di dalam pergumulan. Ya, kita baca selanjutnya ayat 3.
Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Ketika Daud berdoa, dia berkata, kasihanilah aku Tuhan. Artinya apa? Di dalam pergumulan, ini bukan dia bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi dia menyatakan imannya bahwa sekalipun dia ada di dalam pergumulan, dia tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupannya. Amin, saudara. Jangan kita kalau berdoa, Tuhan, kenapa ya kok Tuhan itu tidak sayang aku? Lo beda, saudara. Ya. Dan ketika Daud berkata, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dia ingin menunjukkan kepada kita betapa hebat derita yang ia alami. Tapi sekalipun demikian, Daud ini tidak bersungut-sungut. Iman yang benar di dalam pergumulan adalah tidak pernah beranggapan atau berpikir sedikit pun bahwa Tuhan itu jahat, bahwa Tuhan itu tidak adil, bahwa kasih Tuhan itu tidak ada bagi kita. Kebenaran firman mengatakan tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan daripada kita, saudara. Apapun yang terjadi di dalam pergumulan, kasih Tuhan itu ada buat saudara dengan saya. Kalau hari ini saudara bisa hadir di ibadah ini dalam keadaan yang baik, engkau masih tetap bisa beriman kepada Tuhan. Bukankah itu karena kasih Tuhan yang memberikan engkau kekuatan menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Siapa yang tidak punya pergumulan? Semua punya pergumulan. Tapi kalau hari ini engkau masih bisa berdiri tegak, bukankah itu engkau bisa mengalami sendiri dan engkau mengatakan, aku mengalami kasih Tuhan di dalam pergumulanku. Sehingga sampai hari ini aku bisa kuat. Itu semua karena hanya kasih karunia Tuhan dalam hidupku. Amin, saudara. Kebaikan Tuhan itu jangan ditentukan kalau masalah selesai Tuhan itu baik. Kalau ada masalah berarti Tuhan itu apakah tidak baik? Kita sering kalau kesaksian gini ya. Aduh saudara, saya mau bersaksi. Tadi itu ya waktu perjalanan ke gereja. Di jalan tol itu ada kecelakaan yang hanya 10 meter dari mobil saya. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Meloloskan saya dari kecelakaan. Sering begitu ya dengar kesaksian. Seolah-olah berkata apa? Tuhan baik karena Tuhan meloloskan kita dari kecelakaan. Nah, kalau yang kecelakaan itu, apakah kemudian kita beranggapan Tuhan tidak baik terhadap hidupnya? Tidak, saudara. Tuhan itu tetap baik. Mari kita ubah paradigma kita. Kita selalu berpikir Tuhan baik kalau Tuhan menolong. Tuhan baik kalau Tuhan tidak mengizinkan kita dalam kecelakaan. Baru Tuhan baik. Tapi kalau kita menghadapi kerugian, kita menghadapi kecelakaan, berarti Tuhan itu tidak baik. No, saudara. Dalam setiap apapun keadaan kita, dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan itu ada. Seperti tadi lagu yang kita naikkan, Tuhan selalu ada di dalam setiap proses kehidupan kita. Proses kehidupan kita apakah selalu di zona nyaman? Enggak. Ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, Tuhan pun juga tetap ada bersama saudara dengan saya. Amin, saudara. Jadi mari kita mengubah paradigma kita, ya. Banyak kita juga kadang mengalami masalah. Itu karena kecerobohan kita sendiri. Contohnya apa? Masuk rumah sakit, gula darah tinggi. Sudah tahu diabetes, masih suka minum yang manis. Sudah tahu kolesterol tinggi, masih suka makan kepiting, gorengan. Bapak suka makan gorengan ya Pak ya? Sama Pak, kita sama-sama bertobat ya Pak. Ada seorang teman saya, kolesterolnya tuh tinggi, sudah 300-an, tapi sukanya makan kepiting. Sampai saya bilang, "Cik, kamu itu enggak takut?" Dia berkata apa? "Enggak ada kolesterol di kepiting, yang ada kolesterol itu di lab," katanya. Nah, tapi begitu masuk rumah sakit, saya tanya, "Sekarang kolesterol ada di mana?" Dia bilang, "Kamu diam, jangan banyak bicara, doakan saya." Gitu ya. Itu saudara. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini seringkali kita anggap apa? Ini ujian dari Tuhan. Itu bukan ujian, itu karena kesalahan kecerobohan kita sendiri. Amin.
Kalau masalah yang Tuhan izinkan untuk menguji kita, itu contohnya seperti Ayub. Itu yang tadi Bapak Gembala katakan. Seperti Ayub, iya. Ayub tidak bersalah, dia orang yang saleh. Tapi dia diizinkan Tuhan untuk mengalami semuanya itu. Nah, pilihannya ada di kita. Ketika Tuhan itu menguji Ayub, Tuhan ingin menunjukkan kepada iblis dan kepada semua orang bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh. Tapi iblis itu beda. Iblis mencobai Ayub supaya apa? Supaya Ayub mengutuki Tuhan. Hari ini kalau kita mengalami masalah pergumulan, mari tentukan kepada siapa kita mau berpihak. Ketika kita mau berpihak kepada Tuhan, maka engkau akan punya iman yang benar dengan engkau mengatakan, apapun yang terjadi, aku akan tetap bersyukur berkata Tuhan Yesus itu tetap baik sekalipun aku punya masalah. Supaya apa? Supaya benar apa yang ingin Tuhan buktikan kepada semua orang. Bahwa kita adalah orang-orang benar yang punya iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tapi kalau kita punya masalah, kita bersungut-sungut, kita ngomel, kita protes kepada Tuhan. Maka apa? Iblis yang ketawa, kita sudah masuk dalam jebakan iblis. Nah, hari ini mari kita punya iman yang benar di dalam pergumulan kita. Amin, saudara. Ya, ketika kita berdoa dengan sikap hati yang benar, maka doa itu akan memberikan kekuatan. Ketika kita berdoa, katakan kepada Tuhan, Tuhan, sekalipun aku mengalami pergumulan ini, aku percaya kasih Tuhan itu selalu ada bagiku. Ketika aku berjalan dalam proses yang tidak mudah, aku tahu Tuhan aku tidak mudah. Oleh karena itu aku mau tetap berjalan bersama dengan Engkau. Karena bersama dengan Engkau aku akan mendapatkan kekuatan. Bersama dengan Tuhan aku percaya akan punya jalan keluar. Amin saudara. Ya, hari ini kita belajar. Yuk kita lanjutkan ayat yang keempat. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi engkau Tuhan berapa lama lagi? Nah, Daud mengalami kesakitan jasmani yang amat sangat. Tetapi Daud ini berkata apa? Jiwaku pun terkejut. Artinya apa? Daud ini mengatakan seperti ini loh. Jiwaku ini merana loh Tuhan. Kalau Tuhan sampai meninggalkan aku karena dosa-dosaku. Itu loh. Luar biasa ya. Dalam kesakitannya dia tidak berkata, Tuhan sakit nemen Tuhan, sakit sekali Tuhan, sembuhkan sekarang Tuhan, tidak kuat lagi Tuhan, mau pingsan. Enggak. Dalam kesakitannya yang amat sangat, dia berkata, tetapi jiwaku sangat terkejut. Berapa lama lagi Tuhan? Dia berkata berapa lama lagi, bukan Tuhan berapa lama lagi ya Tuhan supaya masalahku selesai. Enggak. Tetapi dia ingin meyakinkan bahwa Tuhan, kalau kemarin gara-gara kesalahanku engkau pergi meninggalkan aku, maka saat ini aku bertobat, Tuhan kembalilah kepadaku. Itu yang Daud katakan kepada Tuhan. Kalau kita bisa seperti Daud, saya mau tanya, malaikat di surga bersorak-sorai enggak saudara? Bersorak-sorai, iblis dikalahkan oleh apa? Oleh respon orang percaya yang punya iman yang benar di dalam setiap pergumulannya. Amin saudara. Tuhan Yesus mati buat kita. Untuk apa? Supaya kita ini kuat menghadapi apapun saudara. Tuhan memang menyediakan kehidupan surgawi buat setiap kita satu hari kelak. Tetapi dia juga mati di atas kayu salib supaya kita semua bisa kuat menghadapi setiap pergumulan, setiap ujian, sampai akhir garis kehidupan kita. Kita menjadi orang yang taat dan setia berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kita simpulkan. Berkata apa? Gak apa-apa wis, gak usah Tuhan. Yang penting masalahku selesai. Ada yang seperti itu? Bertobat ya saudara. Saya dulu seperti itu. Makanya ketika saya mengalami pergumulan, saya tidak cari Tuhan. Saya berkata, Tuhan itu terlalu lama, Tuhan itu lemot. Itu yang saya katakan. Teman saya berkata, ayo Dep ke gereja, enggak gereja, enggak Tuhan-Tuhanan. Tuhan itu lama banget, saya sudah enggak tahan. Kalau teman saya berkata, ayo Dep ke gereja, saya jemput ya. Jam 10 gerejanya, 8:30 saya ditelepon. Ayo saya jemput ya. Saya berkata, enggak, titip salam aja ya buat Tuhan Yesus. Itu saudara. Betapa, tapi apakah kemudian Tuhan membuang saya? Enggak.
Kalau saya hari ini berdiri di hadapan saudara, semuanya karena kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sekalipun saya kurang ajar. Ngomong sama Tuhan loh seperti itu. Dan akhirnya apa? Saya datang kepada dukun, saya datang ke peramal, saya datang ke orang pintar. Karena apa? Fokus hidup saya bukan Tuhan. Saya tidak punya iman yang benar dalam pergumulan yang saya pikir kalau ikut Tuhan harus zona nyaman. Kalau ikut Tuhan masalah harus cepat selesai. Ketika Tuhan tidak bisa memberikan jalan keluar, saya cari jalan keluar yang lain. Karena fokusnya hanya supaya hidup saya enak, nyaman, senang, happy. Tapi apakah kemudian masalah saya selesai? Enggak. Masalah semakin runyam. Dan sampai satu waktu saya bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan kapok. Tuhan ampuni aku. Dan saya berjanji kepada Tuhan, Tuhan mulai malam ini aku mau bertobat. Bukan aku bertobat karena aku suka diskotik, saya enggak. Bukan aku bertobat karena aku narkoba, enggak. Tapi aku bertobat karena aku punya iman yang salah di hadapan Tuhan sebagai orang percaya. Dan saya katakan mulai hari ini dan seterusnya Tuhan ke depan. Sekalipun di depan itu aku harus hadapi jauh lebih enggak enak daripada apa yang sudah aku jalani. Aku akan berkata aku siap Tuhan. Karena aku tahu mulai malam hari ini, hidupku bukan tentang aku lagi, tetapi hidupku harus menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin saudara. Yuk kita punya iman yang seperti itu. Dan kalau kita punya iman seperti itu, kita apa? Hadapi masalah, kita berkata, enggak apa-apa masalah. Kenapa? Fokusnya bukan di sana. Betul saudara? Karena fokusnya hanya menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tapi fokusnya kalau di masalah, nah itu tadi apa yang terjadi seperti saya. Ya. Yang kedua saudara, tadi yang pertama adalah tetap mempercayai Tuhan sekalipun kita tidak mengerti. Itu iman dalam pergumulan, tetap mempercayai Tuhan sekalipun tidak mengerti. Ya. Dan yang kedua, berharaplah kepada kasih setia Tuhan. Mari kita baca ayat 5 sampai ayat 8. Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapa yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh setiap malam, aku menggenaki tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Berharaplah kepada kasih setia Tuhan. Daud ini adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dia suka memuji Tuhan. Betul? Tapi Daud ketika dia datang kepada Tuhan, dia punya iman yang benar itu dengan apa? Dia berharap kasih setia Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, dan memberikan jalan keluar dalam pergumulan yang dia hadapi. Dia tidak pernah ungkit-ungkit jasanya di hadapan Tuhan. Karena Daud tahu sebaik apapun dia tidak pernah bisa membalas kasih Tuhan. Amin saudara. Tapi kalau kita orang percaya seringkali mengungkit jasa kita. Tuhan, mengapa ini terjadi? Bukankah aku ini rajin berdoa? Bukankah aku ini sudah baca firman? Bukankah aku ini sudah pelayanan? Bukankah aku ini sudah memberi kepada gereja? Itu yang sering kita ngomong di hadapan Tuhan. Itu bukan iman yang benar, saudara. Daud berbeda. Dia hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku berharap kepada kasih setiamu. Iman yang benar, sekali lagi dia meyakini, dia percaya dengan segenap hati bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pergi dari kehidupannya. Dan kasih setia Tuhan itu memberikan harapan bagi Daud. Amin saudara. Hari ini sekelam apapun kehidupanmu, seberat apapun masalahmu. Kalau engkau tahu kasih setia Tuhan itu tidak pergi dari kehidupanmu, maka engkau akan percaya. Seberat apapun, sedalam apapun masalah, masih punya harapan. Amin. Tapi sekecil apapun masalahmu, kalau engkau tidak punya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, masalah itu tidak akan pernah selesai. Amin. Tapi sebaliknya, seberat apapun masalah kita, selama kasih setia Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, pasti ujungnya selesai. Amin saudara. Ya.
berharap kepada kasih setia Tuhan. Nah, setelah dia berharap kepada kasih setia Tuhan, Daud berkata apa? Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Artinya, dia akan menceritakan segala sesuatu yang dia alami di dalam pergumulannya. Sampai dia mengalami kemenangan, itu dia akan sharingkan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya orang lain itu mengenal siapa Tuhan yang Daud sembah. Itu loh saudara. Nah, setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita, ingatlah. Tuhan menuliskan semuanya itu di dalam buku kehidupanmu bukan untuk hidupmu sendiri. Tetapi supaya apa? Supaya saudara dengan saya menjadi berkat. Karena kita adalah anak-anak terang. Kita dipanggil menjadi terang di dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Ketika Daud bisa merespon dengan iman yang benar, dia menjadi berkat. Makanya Daud ini menjadi tokoh yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan doa dalam pergumulan ini dia tuliskan sendiri saudara. Dikatakan Mazmur Daud. Bayangkan, Mazmur itu adalah puji-pujian kepada Tuhan. Memuji kebaikan Tuhan, memuji kasih setia Tuhan, memuji anugerah Tuhan. Padahal yang dia alami adalah pergumulan. Hari ini ketika engkau mengalami pergumulan, mari engkau tetap naikkan puji-pujianmu kepada Tuhan. Ketika engkau menyanyikan sebuah lagu, biarkan itu bukan hanya nyanyian yang keluar dari mulut bibirmu, tetapi sebuah penyembahan, sebuah pujian dari hatimu yang tetap mengagungkan dan mengatakan, apapun yang terjadi dalam hidupku, sekalipun masalahku belum selesai, Tuhan Yesus tetaplah Tuhan yang baik. Amin saudara. Yang terakhir saudara, iman dalam pergumulan adalah iman yang percaya Tuhan itu mendengar seruan kita dan bertindak. Ya, Tuhan mendengar seruan kita dan tidak berhenti hanya sampai di sana, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang bertindak. Amin. Kalau manusia dengar keluh kesah kita, paling mereka bisa mendengarkan. Apakah mereka pasti menolong kita? Belum tentu. Karena apa? Manusia memang pada dasarnya adalah manusia yang egois. Berkata apa? Aduh, masalahmu, kamu minta tolong. Masalahku sendiri aja belum selesai. Gitu ya. Kalau bilang, tolong po, aku punya utang, tolong bayarin po utangku. Loh, kamu kira kamu tok yang punya utang? Aku ya sama. Malah ngobrolnya apa? Besar-besaran utang. Yang lebih besar utangnya malah lebih bangga. Loh, utangmu berapa? Aduh tolonglah ini loh cuma 5 juta. Ya ampun cuma 5 juta aja kamu pusing. Utangku loh 500 juta. Gitu ya. Malah hebat-hebatan besar-besaran utang. Tapi Tuhan itu enggak. Dan itu yang iman yang benar. Kadang-kadang ketika kita sudah berdoa. Kemudian selesai berdoa. Kita diam-diam kita mulai berpikir. Kira-kira Tuhan dengar enggak ya doaku? Gitu ya. Kira-kira Tuhan dengar enggak ya doaku? Akhirnya apa? Masuk kamar lagi, diulang lagi. Nanti berapa lama diulang lagi. Boleh enggak berdoa? Berdoa itu baik. Tapi kalau engkau berulang-ulang berdoa, itu karena engkau enggak yakin Tuhan mendengar doamu. Berarti imanmu itu iman yang salah. Yang apa Pak? Cetek, cetek ya. Cetek. Oke. Kalau orang Surabaya bilang cetek gitu ya. Sama ya. Daud enggak. Coba kita baca ayat 9. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Ayat 10. Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Lihat Daud berkata apa? Tuhan itu mendengar tangisku. Dia mendengar permohonanku dan dia menerima doaku. Itu loh saudara. Punya iman yang seperti itu. Iman yang benar-benar percaya. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kita sering kali berkata Tuhan yang Yesus itu Tuhan yang hidup. Tuhan itu bangkit dari kematian. Tapi kenapa kita tidak percaya kalau kita berdoa Tuhan itu mendengar seruan kita? Jangan engkau mematahkan sendiri doamu. Di dalam doa kita berseru kepada Tuhan. Tapi setelah selesai berdoa kita berkata gini,
rasanya Tuhan tidak dengar deh. Nah kalau gitu, berarti kita doa itu bukan doa dengan iman yang benar, saudara. Percaya, sekalipun kita tidak mengutarakan, Tuhan itu tahu, betul? Setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan Tuhan itu tahu. Karena Tuhan itu selalu memperhatikan setiap kita anak-anak yang dikasihinya. Saudara pernah dengar enggak? Atau mungkin saudara pernah mengalami ya. Lagi kepingin apa? Tiba-tiba ada teman nganterin gitu ya. Perkara apa? Makanan, hal yang remeh-temeh. Padahal sudah kenyang. Tapi lihat saudara. Saya beberapa waktu lalu juga gitu, ada kepingin sesuatu gitu ya, saya pingin bakpao gitu loh saudara. Saya biasanya kalau sarapan kopi sama roti, kita berdua nih sama, kalau sarapan kopi sama roti gitu ya. Orang bilang gini, bangun tidur enggak boleh langsung minum kopi. Kita bilang, tapi kita tetap pagi lah selalu cari kopi sama roti gitu ya. Terus malam itu saya gini, kok rasanya bosan ya kalau besok itu ngopi sama roti, saya ini sebenarnya kepingin bakpao. Itu dalam hati. Besok paginya teman saya kirim, bakpao. Dia buat sarapan ya sama kopi. Saya bilang terpujilah Tuhan. Ya saudara. Tapi itu memberikan apa? Apakah itu kebetulan? Tidak. Kalau mungkin orang dunia berkata iya kebetulan. Tapi buat kita orang percaya membuktikan bahwa apa yang ada di dalam hatimu Tuhan itu tahu. Betul? Tapi sekalipun Tuhan tahu, Tuhan itu tidak harus memberikannya kepada kita. Amin, saudara. Karena Tuhan selalu memberikan yang memang terbaik buat kita. Kalau itu menurut Tuhan tidak baik, sekalipun menurut kita baik, Tuhan tidak akan berikan. Betul? Nah, itu yang dilakukan oleh Daud. Ya, Daud percaya. Masalahnya belum selesai, tapi Daud percaya Tuhan mendengar tangisnya, Tuhan mendengar permohonannya, dan Tuhan menerima doanya. Sehingga dia mengatakan di ayat 9, menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Artinya apa? Daud tidak mau lagi diintimidasi oleh cemoohan musuh-musuhnya yang bisa melemahkan imannya. Nah hari ini siapa yang kita dengarkan? Kebenaran firman ataukah apa kata orang? Ada seorang yang konseling dengan saya begini, Bu, apakah saya harus berhenti mengikut Tuhan? Loh kenapa? Apakah saya harus berhenti berdoa mulai malam hari ini? Saya berkata kenapa Bu? Karena teman saya bahkan teman sepelayanan saya berkata kepada saya, percuma kamu berdoa, toh doamu gak dijawab sama Tuhan. Miris ya saudara, teman pelayanan. Tapi itu terjadi. Saya hanya katakan, Ibu tentukan pilihanmu. Engkau mau dengar apa kata firman atau engkau mau dengar apa kata orang. Dan saya bukakan ayat Daud ini. Dan dia berkata, ya Bu, saya mau mendengar apa kata firman. Bukan berarti ketika masalahmu belum selesai Tuhan itu tidak dengar. Tapi Tuhan tahu waktu yang terbaik. Kapan masalahmu itu harus selesai. Amin saudara. Setiap masalah, setiap proses itu ada pembelajaran dari Tuhan. Ketika Tuhan minta engkau mengampuni, engkau belajar kerendahan hati. Engkau belajar mempraktekkan kasih tanpa syarat. Engkau belajar menjadi orang yang sabar. Betul saudara? Ketika engkau ada di dalam pergumulan ekonomi, Tuhan sedang mau untuk kita belajar apa? Biarkan jangan uang yang menjadi andalanmu, tetapi engkau benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam keseharian kehidupanmu. Amin saudara. Dan saya melihat bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak pernah dikecewakan. Yang mengecewakan itu apa? Keinginan diri kita. Kita merasa apa? Enggak cukup. Tuhan, kenapa orang lain kok bisa seperti ini? Kenapa aku harus seperti ini? Saudara, bukankah firman Tuhan mengatakan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Asal apa? Cukup makan, cukup pakaian, cukup apa lagi? Jangan ditambah-tambahi saudara. Cukup ke luar negeri gitu ya. Cukup beli tas Hermes, enggak ada saudara ya. Nah belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau saudara tanya, Bu Devi pernah enggak mengalami itu? Pernah.
Saya belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Saya belajar untuk menurunkan level kehidupan saya. Yang dulunya pakai branded, sekarang pakai yang penting ada dipakai. Belajar. Mengalami proses ekonomi, apakah mudah? Tidak mudah. Apakah enak? Tidak ada proses yang enak, percayalah saudara. Saudara pasti juga pernah mengalami, mana ada proses yang enak. Tapi kalau kita melihat tujuan Tuhan dalam setiap proses, bahwa Tuhan sedang mengubah engkau dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Engkau tidak akan pernah mengeluh dan engkau akan berkata, terima kasih Tuhan. Amin saudara. Karena ketika nanti kita berpulang, yang kita bawa itu bukan yang jasmani, bukan tas branded, bukan makanan yang enak, itu capcay, itu babi apa semua, bukan. Ya, tapi yang kita bawa adalah diri kita. Casingnya lama, tapi dalamnya itu berbeda. Dengan karakter yang baru. Dengan karakter yang serupa segambar dengan Kristus. Dan ketika kita berjumpa dengan Tuhan dengan keadaan yang seperti itu, engkau bisa berjumpa dengan keadaan engkau tersenyum. Pada waktu itu engkau boleh bangga mengatakan, Tuhan, aku sudah menyelesaikannya dengan taat dan setia. Amin saudara. Jadi hari ini ubah fokus kehidupan kita. Jangan cuma mengejar kenyamanan. Kalau hari ini engkau masih hidup, bukankah itu adalah engkau diberikan kesempatan untuk melihat lagi satu hari lagi, mengalami lagi kasih Tuhan dan anugerahnya yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Amin saudara, ya. Sehingga Daud berkata, sudah, dia mendengar cemoohan tapi dia memilih untuk tidak mendengarkan. Nah itu saudara, mendengar dan mendengarkan adalah hal yang berbeda. Engkau bisa mendengar apa saja. Tetapi pilihanmu ada di kita. Kita mau mendengarkan yang mana, itu pilihannya ada di kita. Dan Daud dia memilih untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Ketika saya masih dalam proses pergumulan rumah tangga saudara. Saya melihat keadaan ketika saya berkata kepada Tuhan, Tuhan saya bertobat, saya mau ikut Tuhan. Apakah kemudian suami saya langsung menjadi baik? Enggak, 6 tahun kemudian saudara. Bahkan iblis itu tetap mengintimidasi saya. Mana Tuhanmu? Percuma engkau berdoa. Percuma engkau belajar untuk menjadi istri sesuai dengan kebenaran firman. Toh itu tidak mengubahkan suamimu. Tetapi kemudian saya tahu kebenaran firman. Saya berkata untuk memotivasi diri saya sendiri. Saya memperkatakan firman. Bukan supaya seketika itu berubah suami menjadi baik. Tidak, tetapi saya memberi makanan kepada iman saya. Saya memberi makanan rohani kepada iman saya. Dan saya katakan pada waktu itu, saya ngomong dengan suara lantang. Saya berkata, iblis engkau tidak bisa intimidasi aku. Karena aku tahu dengan siapa aku berjalan. Aku berjalan bersama dengan Tuhan yang mengasihi aku. Aku berjalan bersama dengan Tuhan yang hebat. Bahkan engkau sendiri sudah dikalahkan oleh Tuhanku 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Engkau akan lihat bahwa satu hari kelak aku akan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Itu yang saya katakan saudara. Supaya apa? Supaya saya ini tetap berjalan di dalam kebenaran. Supaya saya bisa tetap semangat memberikan motivasi kepada diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan firman. Jangan engkau malah melemahkan keadaanmu dengan membandingkan kehidupanmu dengan orang lain. Kita lihat, ya ampun aku hari ini cuma makan tahu tempe. Lihat. Ya temanku enak ya Tuhan, lah itu loh Tuhan makan capcay, makan bakmoy, lah ini kok cuma tahu tempe gitu ya. Saya juga baru tahu, kemarin pelayanan sama Bu Ellen ya, terus satu dari teman pelayanan kami mengatakan, ternyata penyebab darah tinggi baru diketahui. Apa itu? Tempe. Bu Ellen bingung, loh kok bisa tempe? Enggak mungkin tempe. Iya, si Ellen beneran tempe, kok bisa? Iya, makan tempe 2 minggu berturut-turut langsung darah tinggi. Itu ya, oke. Nah, kita lihat kembali. Ayat 11. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Apakah itu benar-benar berarti sekejap mata? Enggak. Maksudnya Daud tuh gini loh. Kalau engkau menjalani proses dengan iman yang benar. Dengan iman yang berfokus sama Tuhan.
engkau tidak akan menghitung lagi kok lama ya, enggak. Karena engkau menghadapi proses itu dengan sukacita, dengan riang gembira. Engkau tidak merasakan beban karena fokusmu bukan masalahmu selesai. Fokusmu adalah engkau berbenah setiap hari. Engkau punya iman yang tetap terus benar. Engkau berfokus kepada karaktermu. Bagaimana menyenangkan, bagaimana berkenan kepada Tuhan. Tidak rasa. Loh ternyata sudah selesai masalahku. Itu loh saudara. Saya pernah ditanyain sama teman saya ya. Cik, kenapa kamu bisa kuat menghadapi pergumulan? Sudah belasan tahun. Saya katakan itu semua karena Tuhan. Apakah terasa lama? Waktu saya menjalani 6 tahun pertama, saya belum bertobat saudara. Saya pakai cara saya sendiri, saya ke dukun, saya ke peramal, saya pakai orang untuk membututi suami saya. Terasa lama, enggak terasa lama, Pol, 6 tahun. Pol ya, itu orang Surabaya berkata, Pol katanya Pak Gembala itu, medok orang Surabaya. Nah memang kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, fokusnya hanya kenyamanan kita sendiri, kita pasti merasa lama. Karena apa? Kita lu enggak tahan. Keluar dari zona nyaman, maunya cepat selesai. Tapi kalau sudah fokusnya kepada Tuhan, 6 tahun kedua saya lalui, tidak berasa lama saudara. Dan benar-benar seperti yang Daud katakan, dalam sekejap mata musuhku mundur dan mendapat malu. Dalam sekejap mata Tuhan ubahkan kehidupan suami saya. 2015 rumah tangga kami dipulihkan. Amin saudara. Mari kita punya yang iman yang benar dalam pergumulan. Tuhan mau kita punya iman. Itu apa? Untuk diri kita sendiri. Supaya kita menghadapi apapun kita ini tidak selalu berbeban berat. Rasanya kok paling yang tersakiti. Rasanya kok paling hidup ini paling berat. No saudara. Segala sesuatu yang kita alami hari ini. Masing-masing kita ini punya masalah beda-beda. Tapi percaya, setiap masalah yang kita hadapi, orang di luar sana, orang dahulu-dahulu sudah pernah mengalaminya. Jadi jangan merasa jadi orang yang paling punya masalah yang paling berat. Amin. Hari ini bersukacita, apapun yang terjadi, karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Daud bisa berkata, musuhku mundur dalam sekejap. Mereka mendapat malu dalam sekejap. Karena apa? Daud percaya bahwa setiap tetesan air mata, setiap seruannya, setiap doanya, Tuhan itu mendengar. Amin saudara. Masalah itu ada expirednya. Tetaplah berharap di hadapan Tuhan. Ya, banyak orang pintar itu berdoa, ya, sering berdoa. Tetapi kenapa kok tetap khawatir dalam hidupnya? Karena setiap orang itu bisa berdoa, saudara. Setiap orang itu bisa berdoa. Tetapi mereka tidak punya sikap hati yang benar ketika berdoa. Sikap hati yang seperti apa? Sikap hati yang percaya penuh bahwa Tuhan mendengar seruan kita dan pasti menolong dengan caranya yang terbaik. Amin, saudara. Yang terakhir tadi yang saya katakan, Tuhan itu mendengar seruan kita dan bertindak. Orang lain bisa, manusia hanya bisa mendengar, belum tentu mereka bertindak. Tetapi Tuhan itu berbeda. Tuhan itu mendengar dan Tuhan itu bertindak. Amin saudara. Hari ini saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tapi yang mau saya katakan, langit itu boleh gelap. Tetapi sekalipun langit itu gelap, Tuhan itu tetap terang. Bahkan badai pun tahu kapan dia harus berhenti di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan adalah tempat yang aman ketika keadaan kita sedang tidak aman. Tuhan adalah tempat perlindungan yang baik sekalipun keadaan kita tidak baik-baik saja. Mari kita berharaplah kepada Tuhan. Pribadi yang tidak pernah melepaskan dan meninggalkan setiap kita. Punyalah iman yang benar di dalam pergumulan sama seperti Daud. Iman yang ketika menghadapi pergumulan, dia langsung datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, sekalipun engkau tidak mengerti. Dan yang kedua, berharaplah kepada kasih setia Tuhan. Dan yang terakhir, percayalah Tuhan mendengar seruan kita dan dia pasti bertindak. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Bapa, biarlah saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau seperti Daud,
punya iman yang benar di dalam setiap pergumulan kami. Apapun yang terjadi, kami akan selalu datang kepada Engkau terlebih dahulu. Karena kami percaya kepadamu segenap hati, sekalipun kami tidak mengerti mengapa ada hal-hal yang harus terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami tetap mau berkata bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik, sekalipun keadaan kami tidak baik. Dan biarlah ketika kami datang berdoa di hadapan-Mu, kami bukan mau koreksi Tuhan, tetapi kami mau mengkoreksi diri kami sendiri, agar jangan sampai kami merespon yang salah atas setiap masalah dan kehidupan yang ada di dalam kehidupan kami. Dan kami hanya mau berharap kepada kasih setia-Mu. Kami tidak pernah mau mengungkit jasa-jasa kami, karena memang sebenarnya kami tidak punya jasa apa-apa. Justru Tuhanlah yang terlalu baik, amat sangat baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sempurna, dan kami mau mengasihi Engkau Tuhan, dengan kasih-Mu yang kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya ketika kami berdoa, ketika kami menyampaikan seruan kami, saat itu juga Tuhan Engkau mendengar dan Engkau pasti bertindak. Ajarkan kami untuk punya iman yang benar, iman yang percaya sepenuh hati kepada Engkau. Engkau akan menolong kami di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik. Dan selama kami menunggu pertolongan Tuhan, biarkan kami belajar untuk meresponi semuanya sesuai dengan kebenaran firman. Kami mau fokus hidup kami bukan untuk kenyamanan diri kami sendiri, tetapi fokus kami hanyalah menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tiada batas. Terima kasih buat cinta-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Berapa kali kami jatuh, tapi Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap mengangkat kami. Biarlah mulai hari ini dan seterusnya, kami tidak mau khawatir lagi, karena kami punya iman yang benar di dalam pergumulan kami. Roh Kudus, hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas terus membekali setiap jemaat yang Tuhan kasih di tempat ini, mengajarkan kepada mereka kebenaran demi kebenaran yang lebih dalam lagi, memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan kemampuan bagi mereka, sehingga apa yang mereka dengar boleh mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya setiap kami adalah pemenang-pemenang kehidupan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam kehidupan kami mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.